وين بيسكن؟ برضه بعرفش. انت مش خايفة، ما تخافي، يعني بس بدنا شوية معلومات. كان مجروح، كنت عم بحاول اساعده. عظيم عظيم. شو اسمه؟ بعرفش. Hai Besti, udah weekend lagi nih. Semoga happy ya kumpul bareng keluarga. Alur cerita film yang akan saya ceritakan kali ini berkisah tentang perjalanan hidup seorang wanita. Cerita berawal dari seorang wanita yang dituduh bekerja sama dengan seorang remaja teroris yang meledakkan sebuah bom di pos penjagaan di perbatasan, yang mengakibatkan banyak korban pada saat itu. Dia minta diantar menuju rumah sakit, yang pada akhirnya... Penasaran? Kuy, lanjut simak alur ceritanya. Stay watching, not sleep. Check in yuk! Di awal cerita kita diperlihatkan dengan seorang wanita Palestina bernama Layal yang berprofesi sebagai guru di negara kelahirannya, Palestina. Dia sedang dihukum di salah satu penjara Israel karena tuduhan atas keterlibatan serangan teroris di pos penjagaan jalur perbatasan. Scene berpindah. Saat di penjara, Farid suami Layal datang untuk menjenguk. Farid bercerita kalau dirinya sudah berusaha mencari jalan keluar untuk membebaskannya. Farid memberi solusi yang dapat membebaskan Layal dari jeratan hukum dengan cara memberi pernyataan palsu dalam persidangan nanti. قولي لهم انه حتى ديك بسكين او Beberapa menit kemudian, ibunya datang bersama pengacara yang bernama Rahel. Dia seorang pengacara di tanah kelahirannya, Israel. Mereka datang untuk menjenguk dan memberi support pada Layal. Beberapa hari kemudian, Layal pun berada di ruang persidangan didampingi oleh Rahel pengacaranya yang akan membantu di persidangan nanti. Beberapa hari kemudian, sidang perdana Layal digelar. Saat di persidangan, Layal mengatakan kejadian yang sebenarnya. Dia tidak berdaya untuk memberikan pernyataan palsu karena kejujuran harga mati bagi Layal. Sehingga hakim memutuskan kalau Layal terlibat dalam serangan teroris pada kejadian saat itu. Layal pun akhirnya divonis 8 tahun penjara. Scene berpindah ke sebuah kamar penjara. Di sana Layal dimasukkan ke dalam sel di mana sel tersebut mayoritas dihuni napi orang-orang Israel. Di keesokan hari, Farid kembali datang menjenguk. Farid memberitahu kalau rumahnya akan segera disegel oleh pihak bank. Maybe rumah yang ditempati adalah rumah cicilan KPR. Farid juga memberitahu Layal kalau dirinya akan pergi ke Kanada untuk mengadu nasib di negeri orang. Apakah kau akan membiarkan diriku memiliki bayi ini sendirian? Tanya Layal. Apa kamu yakin akan melahirkan anak ini di penjara, sementara hukuman yang harus kamu jalani selama 8 tahun? Jawab Farid. Farid menyarankan kalau Layal harus menggugurkan bayi dalam kandungannya. Namun Layal tidak setuju dengan keputusannya. Layal akan tetap melahirkan dan merawat bayinya di penjara. Hari demi hari tak terasa, waktu berjalan begitu cepat. Terlihat wajah Layal yang mulai mencemaskan kenyataan pahit harus melahirkan anak pertamanya di sebuah penjara. Di scene berbeda terlihat seorang napi yang membagikan surat dari pihak keluarga napi. Mereka saling menceritakan kabar dan mengirim foto keluarganya. Nampak jelas senyum kebahagiaan dari raut wajah mereka yang bisa melihat keluarganya walau hanya dari sebuah foto. Saat siang, Rahel pengacara Layal mendatangi lapas untuk mengantarkan buku bacaan pada Layal. Namun Ruti, si kepala lapas yang rujit, tidak mengizinkannya karena alasan keamanan. هتشوفها له مدوى بتخاف. Di keesokan hari, saat menjemur pakaian, Layal melihat seorang napi Israel yang hampir sekarat karena sakau efek narkoba. Layal pun segera membantu dan meminta pertolongan pada penjaga lapas. نادوا حدا يساعدها بسرعة. قومي. Di scene berbeda, saat Layal sedang curcol asik ngobrol dengan para napi lain, tiba-tiba Layal merasakan hal yang tidak bisa kaum pria rasakan. Sepertinya Layal terlihat mules dan akan segera melahirkan. Akhirnya Layal pun dibawa ke klinik lapas. Singkat waktu, Layal berhasil melahirkan seorang anak laki-laki. Sungguh malang nasib anaknya harus terlahir di dalam lapas tanpa sosok ayah. Layal memberikan sebuah nama Nur pada putra pertamanya. Teman-teman kamar Layal semuanya turut bahagia atas kehadiran Nur di dalam sel.
Di keesokan hari, ibunya Layal datang menjenguk dan melihat cucunya. Layal menanyakan pada ibunya apakah Farid mengetahui kelahiran anaknya. Ibunya menjawab kalau dia sudah memberitahunya. Ibunya Layal membawakan baju salin untuk cucunya, namun penjaga lapas tidak mengizinkan karena hal tersebut tidak diperbolehkan, ujarnya. Tak lama ibunya pun pergi. Di dalam lapas, Nur diasuh oleh para napi. Nur tumbuh kembang di dalam lapas. Suatu hari, Nur sakit. Penjaga lapas dan Layal segera membawanya ke klinik lapas. Di sana, Layal bertemu seorang wanita napi Israel yang saat itu dia tolong. Napi tersebut menanyakan, "Kenapa kau membantuku?" Layal menjawab, "Haruskah aku membiarkanmu mati?" Saat napi tersebut akan menjelaskan, tak lama Layal dipanggil oleh dokter lapas. Nur tumbuh sangat cepat. Terlihat dia sekarang sudah menjadi sosok anak yang pintar dan menggemaskan. Namun, tiba-tiba suasana yang tenang berubah saat penjaga lapas melihat ada sebuah lubang pada tembok dinding pembatas antara lapas pria dan lapas wanita. Lubang tersebut ternyata dibuat sebagai media tempat informasi surat menyurat tukar informasi. Penjaga lapas segera membawa para napi yang mereka curigai pelaku yang membuat lubang tembok tersebut. Scene berpindah. Layal dan teman-teman satu sel mereka sedang memasak untuk para penjaga lapas. Namun Jamilah yang sudah muak terhadap sikap para penjaga lapas, Jamilah mengacaukan masakannya. Dia memasukkan satamburuan garam dan bon cabe. Maybe biar para penjaga lapas kelenger kali ya. Kontan, saat malam tiba, penjaga yang mengetahuinya segera membawa Jamilah dan memasukkannya ke dalam sel tikus. Scene kembali ke Layal. Ternyata hari itu di mana hari 2 tahun Nur. Mereka merayakan ulang tahun Nur ala kadarnya di dalam lapas. Di keesokan hari saat sedang makan, para napi Israel dan napi Palestina terlibat saling ejek. Mereka saling ejek berawal dari siaran televisi di mana menayangkan perang yang dimenangkan oleh Israel di Libanon. Para napi Israel pun melonjak senang dan mengejek para napi Palestina. Mereka pun saling lempar baledog makanan. Cemoohan itu terutama ditujukan pada seorang napi yang tangannya cacat. Dia adalah Sana, pejuang Palestina yang telah 15 tahun berjuang. Scene berpindah pada Sulamit, wanita Israel pecandu narkoba yang dulu pernah diselamatkan nyawanya oleh Layal. Saat Sulamit sedang merapikan meja Ruti si kepala penjaga, dia mengambil surat kabar milik Ruti dan menyembunyikannya di balik bajunya. Ternyata Sulamit memberikan surat kabar tersebut pada Layal. Maybe sekarang mereka temenan. Layal dan penghuni sel pun segera membaca informasi terkini yang ternyata isinya tentang perang di Beirut. Terkait informasi tersebut, Sana merasa bahwa dirinya dan teman-teman para pejuang Palestina dijebak dengan tuduhan palsu pada dirinya dan teman-teman pejuang Palestina, hingga akhirnya mereka dijebloskan dalam penjara. Saat malam, Sana dan para tahanan lain mulai menjalankan aksi. Mereka menyalakan api sebagai bentuk protes tentang pemberitaan informasi yang beredar. Melihat kejadian tersebut, Ruti kepala lapas menyuruh para penjaga lapas untuk menghentikan aksi dan memisahkan provokator dari aksi tersebut. Saat tengah malam, Layal dipisahkan dari tahanan lain. Sepertinya mereka mengira Layal sebagai otak aksi protes. Di keesokan hari, semua para napi Palestina melakukan mogok makan. Ruti menghampiri kamar sel Layal. Ruti bertanya tentang anaknya yang sekarang sudah berumur 2 tahun. Peraturan di penjara, ketika anak sudah berumur 2 tahun, mereka akan membawanya. Ruti memberi opsi, kalau Layal mundur dari aksi mogoknya, dia akan tetap selalu bersama Nur anaknya. Scene berpindah ke Sulamit yang sedang membagikan makanan ke setiap sel. Namun semua penghuni menolak makanan tersebut. Ini sebagai aksi perlawanan terkait berita yang beredar. Sulamit memberikan makanan pada Layal untuk Nur. Dia memberikan sepucuk surat. Sulamit bercerita kalau dalam waktu beberapa hari lagi dia akan segera bebas dari penjara. Layal pun sangat berterima kasih untuk semua hal yang sudah dilakukan Sulamit untuknya. Layal segera membaca sepucuk surat dari Aiman, seorang tahanan pria yang bertugas membantu dokter di klinik lapas. Aiman memberitahu kalau mereka, para tahanan pria juga, sudah mulai melancarkan aksinya mogok makan. Tak berselang lama, Rihan pun kembali dipisahkan oleh penjaga. Kini Layal satu sel bersama Rihan.
Rihan bercerita kalau Ruti, kepala lapas, tidak mengizinkan dia bertemu anaknya. Ruti seorang wanita yang kejam tanpa belas kasihan, ujar Rihan. Rihan kembali bercerita tidak ada yang dapat menghakiminya. Kepentingan anak di atas segala-galanya. Layal bertanya, bagaimana dengan pemogokan? Rihan kembali menjawab, tidakkah kamu melihat Sana telah menyeret kita semua dengan pemogokannya? Dia tidak akan rugi apa-apa, sedangkan kamu memiliki Nur, ujar Rihan. Scene berpindah. Akhirnya setelah selama 2 tahun lebih menghilang tanpa kabar, untuk pertama kalinya Farid melihat Nur anaknya. Farid datang untuk mengambil Nur karena dalam sel bukan dunianya. Dia layak hidup di dunia nyata anak-anak, ujar Farid. Tak lama Layal pun pergi dengan sangat kecewa atas sikap Farid terhadap dia dan Nur anaknya. Saat tertidur, Layal mendengar suara percakapan di ruang sel sebelah. Dari balik kaca terlihat Rihan sedang merokok santuy dan sedang bernegosiasi dengan para penjaga lapas. Entah apa yang mereka obrolkan, soalnya nggak kedengeran, Besti. Masih di scene yang sama, terlihat Layal sedang mengajarkan Nur anaknya. Layal sedang menceritakan hal apa saja yang ada di luar sana. Tiba-tiba datang para penjaga lapas yang tanpa intro mengambil Nur dari tangan Layal. Gak tahu mau dibawa kemana. Terlihat Layal sangat kecewa dan sedih. Dia hanya bisa berdoa agar tidak terjadi apa-apa pada Nur anaknya. Di keesokan hari, saat Rihan kembali dimasukkan ke dalam sel, Rihan memberikan sebuah apel. Namun Layal menolaknya. Rihan menanyakan, mengapa tatapanmu seperti itu? Apa yang salah? Layal menjawab, aku tak tahu kamu akan melakukan hal apapun untuk keluar dari sini. Rihan menjawab, apa yang kamu bicarakan? Layal menjelaskan tentang tadi pagi dia melihat Rihan berbicara dengan Ruti. Layal menanyakan, apa yang kalian bicarakan tentang kita? Apakah kamu sudah yakin dengan sikap yang kamu ambil? Ujar Layal. Rihan menjawab kalau dia datang menemui Layal untuk mengucapkan selamat tinggal karena Ruti, kepala lapas, membiarkannya keluar bebas dari lapas. Layal berkata kalau dirinya akan memberitahu Sana tentang apa yang terjadi dengan Rihan. Sontak Rihan pun marah. Rihan mengancam akan membunuhnya kalau Layal sampai memberitahu Sana atas kelakuannya yang sudah mengkhianati teman-temannya. Di scene berbeda terlihat Sana dan teman-temannya sedang membuat strategi mengelabui para penjaga untuk melancarkan aksi mogoknya. Tak lama para tahanan semua dikumpulkan di tengah lapang. Tiba-tiba Rihan datang menghampiri Sana dengan sebuah besi tajam di tangan. ايش في؟ هاي ريحان عم بتوصل اخبار. ريحان؟ ريحان! Saat Jamila akan menyerang Rihan, dia ditembak mati oleh penjaga lapas bersenjata. Kejadian tersebut menimbulkan kemarahan terhadap tahanan Palestina. Mereka menutup dan memblokir pintu masuk. Terlihat di sel pria pun mereka mulai beraksi melancarkan aksi mogok, bentuk kekecewaan terhadap militer Israel yang semena-mena terhadap rakyat Palestina atas penembakan massal terhadap keluarga mereka di Beirut. Melihat kondisi yang tidak kondusif, kepala lapas menginstruksikan agar menghentikan mereka dengan menggunakan gas air mata untuk melumpuhkan para tahanan. Di scene berbeda, terlihat Rahel yang sedang protes atas kematian salah satu tahanan yang ditembak mati. Rahel tidak terima karena yang mereka tembak gadis muda. מעשים שלכם? איך את קוראת לזה? הגנה על המולדת שלנו. בואי תפסיקי כבר אותי. Scene kembali ke Layal. Dia sedang terbaring di kasur klinik yang sedang dirawat akibat gas air mata. Aiman datang menghampiri Layal dan menyelipkan sepucuk surat yang isinya perlawanan menangkap 6 tentara dan menuntut pembebasan tahanan. Saat sore hari, penjaga lapas menginformasikan beberapa nama yang menerima pembebasan sesuai perjanjian pertukaran tahanan. Dan ternyata Im Ali dan Sana termasuk nama tahanan yang dibebaskan bersama tahanan lain. Tak lama mereka pun berpamitan pada Layal. ديري بالك على حالك. وانت كمان. ديري بالك على حالك وديري بالك على البنات. ما في داعي. Scene
Scene berpindah pada Layal dan beberapa tahanan yang masih tersisa di penjara itu. Layal hanya bisa terdiam dan merenung atas nasibnya menunggu beberapa hari lagi untuk bebas dari masa tahanan. Singkat cerita, Layal pun berhasil bebas setelah menjalani hukuman menginap selama 3.000 malam di Hotel Prodeo. Kisah sebuah perjalanan hidup yang tidak mungkin bisa dilupakan oleh Layal. Saat menghirup udara segar, ternyata Layal sudah ditunggu oleh sosok seorang anak yang tak lain adalah Nur dan ibunya, yang datang untuk menjemput Layal. Akhirnya, film 3000 Night pun selesai dengan sangat tenang. Lika-liku perjalanan hidup seseorang. Pesan positif yang bisa diambil dalam kisah Layal, kejujuran adalah harga mati. Thanks for watching, Bestie. Bye!